Yang lagi hangat menjadi bahan perbincangan nih teman-teman, apalagi kalau bukan soal potongan tapera atau tabungan perumahan rakyat yang tidak hanya diperuntukkan untuk pegawai swasta tetapi juga kepada ASN, artinya termasuk pegawai negeri sipil dan P3K ya. Nah, seperti apa sih informasinya? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia SN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai potongan tapera yang tidak hanya diperuntukkan untuk pegawai swasta tetapi juga ternyata untuk ASN baik itu PNS maupun P3K. Ya, jadi baru-baru ini teman-teman ya pemerintah mengeluarkan PP atau peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah tapera. Yang mana PP ini mendapatkan sorotan publik lantaran dipotongnya gaji pekerja setiap bulan. Meskipun pemerintah menyebutkan tapera ini bukan merupakan iuran teman-teman, melainkan tabungan. Nah, menurut teman-teman sendiri, tapera ini apakah termasuk tabungan atau iuran sih? Dan gimana sih pendapat teman-teman? Apakah sepakat tidak nih jika ada potongan tapera untuk PNS dan P3K? Komen ya di kolom komentar. Baru-baru ini ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 ini mendapat tantangan nih dan sorotan publik ya karena adanya tambahan potongan gaji. Karena katanya sudah banyak nih potongan-potongan yang sudah didapatkan oleh pegawai, apakah itu termasuk pegawai swasta ataupun pegawai negeri sipil atau ASN ya. Termasuk di dalamnya ada potongan BPJS, potongan iuran jaminan hari tua, kemudian masih ada potongan-potongan lainnya yang tentunya ini sudah menjadi keluhan dari para peserta penerima gaji teman-teman. Karena sekarang ini Tuhan semakin melonjak naik, kemudian ditambah lagi banyaknya potongan-potongan yang didapatkan dari seorang pegawai. Nah, baru-baru ini Muldoko menjelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tapera memang mewajibkan tabungan tersebut besarnya 3% dari penghasilan para pekerja. Namun, nanti potongan penghasilan tersebut tetap bisa diambil oleh peserta saat memasuki masa pensiun. Dan di dalam undang-undang tersebut ya memang mewajibkan, tetapi bentuknya bagi mereka yang sudah punya rumah pada ujungnya pada usia pensiun selesai, uang tersebut bisa ditarik dalam bentuk uang fresh dan tambahan pemupukan yang terjadi. Jadi Muldoko menyampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan aturan tapera ini akan dibangun sebuah sistem pengawasan untuk menjamin dana pekerja yang dikelola secara baik, akuntabel, dan transparan, sehingga dibentuklah sebuah komite tapera. Perlu diketahui bahwasanya besaran potongan iuran tapera ini sebesar 3% ya teman-teman, yang mana dipotong dari gaji setiap bulan untuk tabungan perumahan rakyat. Sayangnya simpanan tapera belum cukup tentunya untuk membeli rumah di masa depan walaupun ada imbal hasil pemupukan. Ya, jadi 3% itu tidak seluruhnya juga ditanggung oleh para pekerja teman-teman. Jadi 2,5% itu dibayar oleh para pekerja, kemudian 0,5% itu dibayar oleh para pemberi kerja, seperti itu. Jadi kita misalkan bagi pekerja yang memiliki gaji UMR DKI Jakarta ya teman-teman, yakni sebesar 5 juta rupiah. Nah, iuran tapera sebesar Rp150.000 per bulan, di mana para karyawan ya harus menanggung 2,5% atau 125.000 dan sisanya lagi oleh pemberi kerja. Jadi besar potongan ya kalau misalkan teman-teman mendapatkan gaji 5 juta berarti 150.000, banyak juga ya teman-teman besar potongannya.
Artinya untuk pegawai di bawah naungan DKI Jakarta nih, ada beberapa potongan yang bisa diperoleh, yakni BPJS Kesehatan, kemudian jaminan hari tua, lalu ada jaminan pensiun, dan selanjutnya tapera. Nah, tentu kurang lebih seperti ini juga yang akan menjadi potongan untuk para ASN atau P3K dan juga PNS. Nah, jadi kalau dipikir-pikir nih teman-teman, total potongan keseluruhan ya tentu akan banyak juga ya. Kalau misalkan kita mengambil sampel tadi untuk UMR DKI Jakarta sekitar 5 jutaan rupiah, maka total gaji yang bisa diperoleh hanya sekitar 4 jutaan lebih, tentu dengan potongan-potongan tadi yang jumlahnya sangat banyak teman-teman. Ya, untuk PNS sendiri itu sudah banyak sekali potongannya teman-teman ya. Pertama, ada iuran wajib pegawai 8%, yang mana 8% ini terbagi ya, ada 3,25% untuk tabungan hari tua dan 4,75% itu untuk premi pensiun. Kemudian ada potongan IWP 1% lagi. IWP 1% ini biasanya dari BPJS ya, yang mana BPJS ini sebenarnya 5%, 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% itu ditanggung oleh penerima kerja atau pegawai yang bersangkutan. Jadi untuk PNS sendiri itu banyak potongan teman-teman. Sementara untuk P3K sendiri untuk saat ini potongannya hanyalah sebesar 3,25% untuk JHT dan 1% untuk IWP seperti itu. Nah, kalau ditambah lagi dengan potongan tapera ini yang nanti besarannya sebesar 2,5%, tentu semakin banyak lagi teman-teman ya. Untuk potongan-potongan yang diterima oleh P3K memang untuk saat ini masih sebatas JHT 3,25% dan IWP 1%. Jadi belum ada untuk premi pensiun seperti yang diterima oleh PNS. Namun kita belum tahu seperti apa ke depannya karena dikatakan dalam Undang-Undang ASN terbaru bahwasanya P3K pun akan mendapatkan jaminan pensiun. Jadi tentu akan bertambah potongan P3K. Nah, gimana teman-teman kalau potongan tapera ini diinput ke gaji PNS atau P3K, kira-kira berapa sih total gaji bersih yang bakal diterima? Insya Allah next video kita akan bahas ya mengenai rincian kira-kira besaran gaji bersih yang bisa diterima ketika PNS atau P3K sudah ditambah dengan potongan tapera ini. Nah, gimana teman-teman, setuju nggak sih kalau ada potongan tapera sebesar 2,5%? Komen ya. Oke deh, sekiranya untuk video kali ini cukup ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.